Selamat pagi saudara-saudara sebangsa setanah air dimanapun kita berada. Pada pagi ini kita renungkan rohani, sebab setiap manusia hidup harus kuat dalam rohani. Kalau hati yang tidak kuat maka akan bimbang dia hidup. Orang bimbang tidak tenang hidupnya. Karena itu saudara-saudara, kalau kami katakan shalom, shalom itu adalah artinya damai sejahtera. Setiap manusia butuh damai sejahtera. Sekalipun dia banyak uang, kalau dia tidak damai sejahtera, dia tidak akan tenang hidupnya. Karena itu kita butuh damai sejahtera. Dari mana kita dapatkan? Karena kita harus belajar dari firman Allah yang disampaikan oleh Yesus. Karena itu saudara, kita dapat juga baca dari kitab kerohanian, kitab suci. Saya mengambil satu ayat firman Tuhan yang tertulis di Kejadian 39 ayat 9b. Kita belajar dari seorang pemuda yang begitu jujur. Saudara, Yusuf berulang-ulang kali digoda oleh seorang nyonya cantik, seorang nyonya pejabat tinggi. Saudara, dia tetap berteguh bertahan. Dia jaga kekudusan hidup, dia jaga rohani yang seimbang dengan jasmani. Sebab setiap orang hidup harus seimbang. Kalau tidak seimbang, dia namanya pincang. Pincang namanya berat sebelah. Apapun yang dia lakukan berat sebelah itu akan berdosa. Karena saudara, kalau hidup ingin tenang, kita harus belajar seperti Yusuf. Dimanapun dia hidup, dia tetap sejahtera. Karena itu, saudara, saat di doa-doa berulang-ulang, saat dia hidup berkenan di hadapan Allah, dan dia terus menjaga kekudusan hidup. Saudara, dia hidup takut akan Allah, maka digoda sama nyonya cantik, dia tidak goyang, dia lari. Sampai dia berkata kepada nyonyanya bahwa firman Tuhan disampaikan di Kejadian 39 ayat 9b, dikatakan, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang sebesar ini dan berdosa kepada Allah. Saudara, dia tetap berpikirkan Allah. Dia tidak mikirkan menyenangkan hatinya sendiri. Karena itu, dari sejarah ini cerita bahwa Yusuf lari keluar karena dia dipegang oleh nyonya cantik. Dia ketakutan, dia lari keluar, dia takut Allah, bukan takut pada manusia. Tapi saat dia lepaskan dari mulut macan, tapi dia juga tidak lepas dari kenyaman. Dia ditangkap oleh suami nyonya karena pengaduan palsu. Oleh karena itu, dia masukkan ke penjara. Dan karena Yusuf melakukan kebenaran di hadapan Allah, Allah sertai, Allah melindungi. Di dalam penjara pun dia dikasihi oleh kepala penjara. Dan kepala penjara juga mengasihi Yusuf, mempercayakan segala pekerjaan. Semua tahanan diserahkan Yusuf. Sedangkan Yusuf seorang tahanan. Saudara, kita lihat bagaimana Yusuf itu membuat sesuatu yang menyenangkan hati Allah, Sang Pencipta. Kalau saudara, kita mau belajar dari Yusuf, maka dunia ini akan aman. Kalau setiap umat manusia hidup di dunia ini mau belajar seimbang hidup, belajar rohani yang suci, kehidupan yang suci, pikiran yang benar, saya yakin bangsa kita akan makmur, bangsa kita akan berhasil, bangsa kita tidak akan lagi demo-demo. Karena semua orang hidup memikir semua satu, takut akan Allah. Setiap orang yang takut akan Allah hidup di bumi ini, dia akan membawa damai sejahtera.
Dia akan mengasihi sesama manusia. Dia akan mencintai keluarga anak istri. Dia tidak akan membuat segala kesalahan yang tidak menyenangkan sesama manusia. Saudara, setiap kejahatan yang dia lakukan itu ada akibat. Dia akan tanggung dosa seumur hidup. Dia akan tanggung segala kecemaran dan namanya paling jelek di atas bumi. Dan di hadapan Allah dia sama seperti sampah. Saudara, sedangkan semua umat diciptakan segambar dan rupa Allah yang penuh kemuliaan, yang penuh kuasa, yang penuh bahagia, yang penuh damai sejahtera, yang diutus untuk bawa damai sejahtera di bumi ini. Karena Allah menciptakan manusia segambar dan rupa Allah supaya dunia dikuasai oleh manusia, bukan dikuasai iblis. Tapi saudara, karena banyak manusia yang dengan tidak sengaja selalu memikirkan untung diri sendiri. Karena itu dia tidak memikirkan ke orang lain. Maka di situ akan timbul segala kejahatan. Saudara, hari ini Injil disampaikan kepada telinga kita. Berbahagialah orang yang mau mendengar Injil dan merenungkannya dan mau belajar hidup takut akan Allah dan mau belajar melakukan segala sesuatu yang baik dan mau bertobat, mau mengaku dosa diri sendiri dan mau lepaskan segala kejahatan, maka dunia akan penuh dengan damai sejahtera, dunia akan penuh dengan bahagia, dan Allah akan berkati umatnya. Allah akan menjadi Allah umatnya, dan umatnya akan dilindungi dalam segala malapetaka. Sebab malapetaka itu tidak akan menimpa umat manusia karena tidak ada kejahatan di dunia ini. Karena itu saudara, kita harus sadar sebagai manusia yang diciptakan segambar dan rupa Allah, supaya nanti pada satu saat kita kembali kepada sisi Allah, gambar kita utuh, gambar kita tidak tercoret-coret. Jangan sampai di hadapan Allah gambar kita tidak sama dengan Allah dan gambar kita tidak serupa dengan Allah. Sehingga serupa apa, saudara? Maka jadi tanda kutip bahwa gambar Allah ada bawa damai, gambar Allah ada bawa sukacita, gambar Allah adalah bawa memperhatikan orang lain, gambar Allah ada mengasihi sesama manusia. Sebab hukum yang pertama kerajaan Allah adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Inilah yang dilakukan Yusuf. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Inilah Yusuf yang lakukan, mengasihi sesama manusia. Sekalipun dia terhadap nyonyanya, terhadap tuannya, dia mengasihi mereka, tapi mereka lah yang mempersalahkan Yusuf. Ya, Yusuf dituduh yang tidak lakukan, tapi dituduh melakukan. Yusuf juga mengasihi orang-orang penjara di dalam penjara. Yusuf juga mengasihi saudara-saudaranya yang sudah menjualkan dia. Saudara lihat bagaimana jahatnya manusia. Saudara kandung sendiri satu bapak dan lain ibu menjual Yusuf kepada orang Ismail dan dibawa ke Mesir, saudara. Saudara, kalau kita tahu bahwa kasih itu sangat penting, maka kita akan belajar. Kita sama-sama belajar mengasihi sesama manusia untuk menjalankan hati Allah. Karena itulah saudara, renungan pagi ini, biarlah kita sama-sama belajar. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan membacakan, dan berbahagialah orang yang tulus hati, ikhlas, melepaskan segala yang tidak benar jadi yang benar. Biarlah Allah pencipta semesta alam, dialah namanya yang dimuliakan, yang ditinggikan. Shalom, selamat pagi, selamat melakukan aktivitas yang berhasil dan bahagia. Selamat pagi, sampai ketemu di minggu depan. Amin.